Aku aku mau ngetes ini whiteboard di tablet aku bisa nulis atau enggak. Bisa enggak, Kak? Aduh. Bisa ya ini ya? Ntar ya aku. Bisa kok. Iya. Sure. Bentar. Oh, kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke. Nanti ini whiteboardnya buat esai aja. Ntar aku quit sharing. Stop share. Hmm. Mana ya? Saya. Saya mulai aja ya. Mana slideku ya? Aku ini di slide ya. Karena aku full screenin dulu slide-nya. Mana ya? Ini dia. Mana ini? Mana ya? Zoom-ku mana tadi? Oke. Share. Oke. Udah kelihatan kan ya? Udah Kak. Oke, thank you. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Nama saya Revan Agasanitio atau panggil aja Kak Evan atau Evan atau apa bebas. Di sini aku bakalan bahas soal OSN Nasional Kebumian tahun 2019 khusus bagian meteorologi. Sebelumnya aku sekarang sedang kuliah dan sekarang lagi liburan. Oke, lanjut. Jadi kita langsung aja ya. Aku nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi pertama nomor 11 ya. Oh ya, ini aku sifatnya kayak apa ya? Semacam open discussion tapi nggak terlalu begitu. Soalnya aku sendiri kayak nggak tahu kunci jawabannya apa. Jadi ini sesuai pengetahuan aku aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau keliru atau macamnya ya uh, correct me aja. Jadi ya soal nomor 11. Kalian udah ada copy soalnya kan ya? Atau bisa lihat di sini aja soalnya penjelasannya ada di slide beda. Hello. Udah ada Kak. Oke, bagus. Jadi nomor 11 ini tentang eh, sifat properti laut dan atmosfer dan pertukaran sifatnya. Jadi seorang mencoba berenang di perairan sekitar pantai di Manado pada siang hari merasakan bahwa lapisan teratas dengan tebal sekitar 1,5 meter, kita bisa anggap itu lapisan mixing ya. Em, Kalau pasti tahu, ya gitu lah. Temperatur air laut jauh lebih panas dan lapisan di bawahnya dan semakin siang ketebalan lapisan panas tersebut terus bertambah. Dengan anemometer tangan, ia juga menemukan telah terjadi peningkatan suhu dan kelembaban udara di atasnya. Jadi kita tahu kalau uh, properti yang diubah itu suhu dan kelembapan. Jadi berdasarkan pengamatan tersebut, ia menyimpulkan bahwa ada pertukaran energi yang ada di antara atmosfer dan laut. Atmosfer, ini ada tipe ya. Bantulah ia untuk memilih jawaban paling benar tentang bentuk pertukaran energi yang terjadi dari pilihan di bawah ini. Jadi A ada panas, B ada kelembapan, C ada momentum, A dan B benar, dan E ada B dan C benar. Jadi, oh iya, kebanyakan penjelasanku lewat lisannya. Jadi ya, uh, nanti di tulisannya bakal sedikit, agak sedikit. Jadi ini
dari penalaranku, mana gimana ya? Jawabannya itu yang A dan B, A, B dan C benar. Jadi mungkin agak ada orang yang bingung kalau kenapa kelembapan aku masukin juga benar. Soalnya kelembapan itu bisa juga dianggap energi karena dia sendirinya bukan energi, tapi dia itu membawa energi panas laten, yaitu bagian besar dalam siklus hidrologi. Terus di buku meteorologi itu dari aku baca itu di antara permukaan laut dan atmosfer ada perubahan ada pertukaran panas, kelembapan dan momentum yang dibergantungan oleh perbedaan temperatur antara air dan udara. Jadi ketiga energi ini membantu untuk mengatur perairan global karena perbedaan antara panas, sorry, kapasitas panas antara air dan udara, bahkan dalam kayak perubahan yang sangat kecil di uh, suhu permukaan laut dapat mengubah sirkulasi atmosfer. Jadi secara jelas panas bisa bisa ya karena dia lewat proses-proses perubahan apa bahasa Indonesianya transfer panas antara laut dan atmosfer lewat konveksi dan semacamnya. Jadi atmosfer yang menghangat dapat mentransfer panas ke lapisan atas lautan atau sebaliknya dari laut ke atmosfer. Jadi momentum juga bisa dia melewati difusi energi termal atau kita bisa disebut juga apa ya? Kolisi, kolisi partikel yang mentransfer energi kinetik antara atom. Jadi laut itu perannya lumayan pasif ya, dia menyerap energi kinetik hampir di semua lokasi. Jadi input energi ke laut meningkat hampir secara kuadrat dengan nilai koefisien geser momentum tersebut. Jadi em, sebentar. Jadi si atmosfer yang menghangat itu mentransfer panasnya ke lapisan atas lautan melalui mekanisme konduksi dan konveksi ya. Terus menghasilkan aliran energi yang terus-menerus antara kedua komponen antara atmosfer dan laut. Jadi mm, mungkin ada yang ditanya atau semacamnya dari soal ini. Aku juga agak mikir dulu. Ya, boleh. Silakan. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Ari dari Sumatera Utara. Izin untuk bertanya ya mengenai jawabannya. Di sini kan Kakak tadi jelasinnya itu bahwasanya panas, kelembaban, dan juga momentum itu merupakan salah satu indikator atas Hmm, perubahan yang terjadi. Nah, berdasarkan analisis saya dari soal ini merupakan kayak proses dari siklus hidrologi ya kayak. Nah, kalau hmm. misalkan hidrologi di bagian momentum ini kan kita tahu momentum itu eh, kaitannya itu adalah energi kinetik dan juga apa ya massa dan juga kecepatan gitulah istilahnya. Namun Hmm. dalam soal ini atau dari pembahasan ini apakah dia itu berhubungan antara momentum yang disebutkan dengan proses yang terjadi pada siklus hidrologi? Apakah memiliki apa ya keterikatan yang sangat Oh iya ya. benar-benar apakah Jadi momentum dia benar punya gak sih gitu? peran yang penting nggak ya gitu ya. Iya benar. Jadi emang momentum itu dia itu perannya kecil banget. Dia ngubah eh, apa ya? Suhunya dia ngubahnya juga kecil melewati eh, tumbukan itu, kolisi partikel itu. Jadi yang emang aku baca juga kecil dia. Tapi ya gimana ya? Kalau bisa dibilang kotor sih bisa, tapi emang dia kecil banget sih. Jadi dia itu kayak apa ya? eh Panas kelembapan itu faktor utama, momentum itu sampingan doang. Bisa dibilang gitu.
nah, jadi kan nanti kalau misalkan ada nih misalkan soal yang serupa gitu. Hmm. Nah, jadi kita cara ngelihat atau cara untuk menjawabnya itu seperti apa sih gitu. Karena kan kita tahu sendiri kalau untuk soal OSN itu pasti yang pembuat soal itu kayak ini Iya, anak harus sampai bingung gitu. dia Saya bikin buat sampai dia bingung bikin biar pusing nggak tahu emang. gitu. Terus Kak, kita Oke. gimana Kak jadinya untuk cara nentunya oh Gimana berarti ya? ini sih yang paling benar-benar gitu. Jawab itu saya juga bingung sih. Gimana ya? Hmm, mungkin kalau kalau aku sih kalau jawab soal ini, soal mirip-mirip kayak soal aneh kayak gini, itu biasanya aku lewat feeling sih. Karena aku sendiri juga kayak pusing gitu dulu job ini. Aku juga sekarang kayak apa ya? Aku sekarang udah jarang bahas Oceano juga. Ini kan ada Oceano ya. Jadi kayak aku dikit gitu. Jadi ya sesuai feeling aja sih. Sesuai keberuntungan lah. Ada yang lain? Nanti mungkin aku terakhir ada pas ini selesai ada tips and tricks ya khusus metodologi. Kayaknya ya. Nanti aku kasih di akhir. Kalau udah aku bisa lanjut ya yang lain. Nah, soal berikutnya. Jadi mungkin ini soalnya udah lumayan straightforward ya. Untuk menjaga kesetimbangan energi di bumi ini, peran pertukaran energi antara laut dan atmosfer sangatlah penting. Sebutkan bagian laut manakah yang mana tuh? Maka yang memiliki peran paling penting dalam mengontrol dan menahan panas dari laut kembali ke atmosfer. Jadi yang pertama ada thermohaline, ada water density, ada mixing layer, ada thermocline, ada water salinity. Jadi udah jelas water density sama water salinity bukan ya karena mereka itu cuma properti doang. Mereka bukan kayak aksi atau yang mengubah perilaku lain gitu. Eh, Terus yang pertama termohaline. Termohaline itu yang pasti kita tahu kalau itu arus lautnya akibat densitas air yang dipengaruhi oleh suhu dan juga salinitas atau kadar garam. Tapi walaupun siklus atmosfer memiliki peran dalam termohaline, eh, belum ada studi yang menyatakan kalau terdapat pertukaran energi antara atmosfer atau eh, laut dalam siklus termohaline. Namun kalau misalnya soalnya bilang kalau ada perubahan properti dalam lautnya itu sendiri atau distribusi panas dan salinitas, baru jawabannya termohaline gitu ya. Terus kalau untuk termocline, kita tahu kalau yaitu itu lapisan atau batas yang memisahin dua tubuh air dengan karakteristiknya yang memiliki perubahan drastis dalam properti air laut. Jadi termocline bisa dibilang itu pembatas antara mixing layer sama deep layer ya. Jadi dia nggak terlalu ada hubungannya sama atmosfer sama laut. Dia cuma hubungannya dari dalam ya, vertikal antar dalam laut gitu. Terus jadi jawabannya ya mixing layer. Ini gambarnya nggak usah dipusingin, ini aku taruh cuma kayak buat hiasan aja. Jadi OML itu atau Ocean Mixing Layer atau lapisan pencampuran itu memediasi atau apa ya bahasanya ya? Mengatur pertukaran massa, momentum, energi, dan panas antara atmosfer dan lautan dan maka dari itu karenanya memainkan peran sentral dalam iklim dan cuaca jangka panjang itu. Dan mixing layer ini kenapa dia bagus? Soalnya dia memiliki kapasitas panas yang tinggi dari kapasitas air laut yang lain dengan kapasitas panas yang mirip sama seluruh troposfer dan karena laut itu 70% atau udah per tiga itu semuanya laut. Jadi sebagian besar pemanasan matahari di bumi itu melewati ocean mixing layer ini. Jadi ocean mixing layer ini dipanasin di dekat permukaan sama flux radiasi gelombang pendek atau short wave sama gelombang panjang ya atau long wave.
dan dipenetrasi lebih dalam di kolom air dari radiasi matahari di bagian spektrum yang menembus dalam OML ini atau Ocean Mist Layer. Aku sebutnya OML aja ya. Pemanasan matahari ini hasilin siklus kayak diurnal yang bervariasi dalam kepentingan dan besarnya pada garis lintang yang berbeda. Terus pendinginan bagaimanapun didorong dari kehilangan panas sama penguapan di permukaan. Jadi variasi musiman OML karena pemanasan radiatif juga penting walaupun itu kepentingan itu tergantung pada lokasi atau apa ya garis lintangnya. Ini ya begitu. Kalau misalnya aku ngejelasinnya agak kecepatan bilang ya. Ada pertanyaan dari soal ini. Hmm, hmm, hmm. Masih aman. Oke, lain nggak ada ya. Oke, nomor 13 sekarang. Nah ini kayaknya aku pernah lihat. Oh ya, aku ini pernah belajar dulu kayak semester kemarin di kuliah. Aku belajar ini. Jadi ini soalnya tentang sea breeze circulation atau sirkulasi uh, angin laut. Ini soalnya itu pay attention to the diagram of sea breeze circulation for dry season at clear weather day in the northern beach of Minahasa Peninsula on the figure above, on which component of the diagram will the cumulus cloud be formed. Jadi yang pertama itu ada sea breeze gravity current, ada yang kedua ada sea breeze front, yang ketiga ada sea breeze head, dan yang keempat ada Kelvin Helms fault billows, yang kelima ada convective internal boundary layer. Jadi aku jelasin yang dari yang pertama aja. Jadi aku jelasin dari awal aja deh. Jadi sea breeze circulation ini itu bentar. Itu adalah sel atau kalian tahu kan sel? Sel skala mesoscale yang berputar secara vertikal dengan aliran ke arah pantai ya. Jadi ini kan lihat ya. Ini laut, ini pantai jadi kayak dari dari pantai ke darat gitu. Namanya juga sea breeze ya. Arus tenggelam arus tenggelam menyebar beberapa kilometer ke laut dan biasanya arus balik ke arah laut mendekati 900 hektopascal. Jadi ya begitulah. Jadi ya dia ini kayak sea breeze apa ya bahasanya ya? Angin angin laut tapi lebih kompleks gitu ya. Dan ini juga sifatnya mirip apa ya? Cold front yang lemah gitu. Terus aku jelasinnya dari sea breeze gravity current. Jadi itu aliran udara laut biasa sifatnya aliran yang sejuk dan lembab yang ke arah darat dan di horizontal bawah bagian sirkulasi ini. Jadi kalian lihat ya ini tuh di SBG ini yang uh, di paling belakang gitu. Jadi dia sifatnya yang lumayan sejuk dan lembab tuh. Terus ada si breeze head yang atasnya ngejendul. Ini biasanya orang miskonsepsi kalau dia itu pembentukan cumulus, tapi dia itu nyatanya bukan. Dia itu cuma kepala yang terangkat di atas bagian sea breeze circulation ini yang diciptakan oleh updraft ya atau aliran udara ke atas di dalam massa udara kontinental dan laut. Jadi yang kira-kiranya 2 kali lebih tinggi dari aliran yang feeder atau pengumpan yang di belakang SBF. Ini lokasinya kelihatan ya di belakang pas di belakang SBF itu atau belakang atas SBF. Tuh. Terus ada KHB atau Kelvin, oops, sorry, mana ini? Ada KHB atau Kelvin Helmholtz Bellows atau kalian pasti tahu ya gelombang Kelvin Helmholtz, yaitu gelombang yang berkembang di sepanjang batas atas SBG selama periode stabilitas rendah. Jadi ya kalian tahu ya pasti stabilitas atmosfer kalau rendah itu dia banyak muncul awan-awan yang tebal kayak dan banyak kayak KHB ini. Terus apa lagi ya? Ada oh ya ada juga
Ini lapisan batas internal thermal atau TIBL nih nggak, gambarnya di sini nggak ada. Tapi itu kayak di mana ya? Kayak di nanti aku tunjukin deh. Pokoknya ya gitu. Terus ada CIBL atau Convective Internal Boundary Layer, itu wilayah yang nggak stabil dalam massa udara laut. Terus muncul di pantai, dia munculnya baru di pantai ini kelihatannya. Kayak munculnya baru di pantai dan tumbuh semakin dalam dengan jarak ke daratan. Di mana dia itu memiliki polutan atau apa ya bahasanya? Kok tiba-tiba lupa ya. Pokoknya polutan tingkat rendah yang dapat terperangkap dan terkonsentrasi di bagian CIBL ini. Kelihatan ya, kayak garis itu ini tuh kayak banyak polutan dan ya terkonsentrasi. Jadi jawabannya series road yang menandai ujung depan udara laut dingin yang bergerak maju di atas daratan dan berperilaku mirip dengan front dingin yang lemah. Tapi ini walaupun gambarnya kelihatan kayak awannya di SBH, tapi nyatanya arusnya kayak di sini ya, di depan kayak di sini nih yang aku tunjukin gitu. Jadi ini sifatnya mirip sih kayak front dingin, makanya tadi aku bilang itu kayak dia ini kayak front dingin yang lemah. Tuh. Oh, sorry. Lemah kalau misalnya udara yang cukup lembab, nanti ada garis awan yang misalnya biasanya contohnya kayak apa ya? Kayak cloud arc gitu yang terbentuk di sepanjang kayak depan bagian si breeze front itu. Kalau misalnya kelembapannya tambah banyak terus atmosfernya nggak stabil, dia dapat tumbuh jadi badai. Terus ada setelah kan tadi aku mau jelasin itu ada TIBL atau ini foto dari materi kuliah aku sebenarnya. Ada lapisan batas internal thermal atau TIBL atau thermal internal boundary layer gitu. Ini terbentuk tepat di atas tanah yang memiliki wilayah udara hangat yang tumbuh semakin dalam dengan bertambahnya jarak dari pantai. Tuh. Bentar, kayaknya TIBL mirip kayak CIBL. Oh iya bener deh. Ini TIBL emang CIBL. Nggak jadi. Ini TIBL emang CIBL. Sorry. Jadi ini tuh yang TBL yang ini yang kuning ini sama kayak ini yang JBL yang mereka sama. Sorry. Ini ya. Gitu. Ada yang ditanya? Jadi Kak untuk jawabannya apa ya Kak? Oh, tadi ini yang di ini si Brisbane. Saya ingin bertanya Kak untuk ini ya, kalau menurut aku sih, ini kan menurut aku ya, menurut aku itu Ya. jawabannya itu yang konvektif itu yang CIBL. Karena kenapa? Karena kan Ya, kenapa? CIBL ini untuk awan cumulus sendiri kan biasanya terbentuk di dalam lapisan batas konvektif ya Kak, tadi yang TIBL atau CIBL tadi adalah daerah di mana udara hangat dan juga lembab di permukaan naik karena proses konvektif gitu. Ya. Dan juga untuk CIBL sendiri kan lapisan udara yang hangat dari daratan naik menciptakan kondisi yang cocok untuk pembentukan awan cumulus itu sendiri. Kalau menurut Nah, kakak sendiri gimana? itu sumbernya dari mana ya, Asdar? Soalnya Untuk dari sumbernya, bentar. Lanjut. aku kemarin sempat itu Kak, sempat diskusi sama kakak kelas yang dari itu, Hmm. yang udah kuliah dari Oh, SMP. sebentar ya, aku lihat dulu. Soalnya dulu aku pernah ngebahas soal ini juga sama kayak mentorku, tapi dia jawabannya SBF. Makanya aku agak bingung. Tapi di kuliahku, dari aku belajar dari kuliahku ke semester kemarin ini, awan konvektif itu dari SBF. Ini ada tulisannya di sini. Mungkin yang lain ada pendapatnya.
Karena ini ya kayak open discussion ya, jadi ya kalau misalnya ada pendapat yang lain gitu bisa dibahas atau bisa private chat juga aku. Aku tunggu kayak 30 detik kali. Mungkin Kak Mentari ada pendapatnya sendiri. Nah, ada Kak Mentari nggak? Oke, kalau Evan, kalau misalnya, Ah, oke, kalau aku lihat dari tadi penjelasannya ya, aku sih lebih ke cenderung ke si front ini sih, karena lebih ke kayak kalau front itu udah pasti dapat dipastikan ada awan yang terbentuk gitu. hmm, Terutama ini kan apalagi di perbatasan antara daratan dan si hmm. lautan ya. Nah, pasti yang nggak jauh-jauh karena ada proses konveksi juga. Kalau di SBF itu pasti bakal kebentuk si kumulus sih, amannya emang itu. Cuman mungkin tadi Ya, yang sudah. CIBL ada Ya si mungkin bisa awan benar juga. kumulus. Ya, bisa Ya, juga. tapi Mungkin mungkin bisa kalau dua-duanya. lebih Ya. yang pastinya ya ada di SBF gitu. Kalau harus pilih salah satu ya, gitu sih. Jadi aku lebih ke SBF. Oke, makasih Kak. Ini ya itu ya ada pertanyaan lain. Oke Kak, makasih untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Karena dari kuliahku juga SBF. Jadi kayak kalau lagi salah, kalau kuliahku salah ya kayak wow gitu. Oke, lanjut. Jadi nomor 14 ya. Jadi nomor berapa? 14. Ini tentang kekuatan angin laut. Jadi seseorang sedang bermain di pantai utara semenanjung Minahasa dan menikmati semilir angin laut. Ia pernah membaca bahwa angin laut akan terjadi apabila temperatur di darat lebih tinggi 10 derajat Celcius daripada temperatur di laut. Tetapi ia lupa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kekuatan angin laut. Bantulah ia untuk memilih jawaban yang paling benar dari pilihan di bawah ini. Jadi ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama aliran angin ambien. Memang namanya agak ambigu ya aliran angin ambien. Tapi ini kayak nam sama aja kayak prevailing wind gitu. Jadi emang pembahasannya agak nyebelin ini. Kok namanya aliran angin ambien? Padahal kayak sama aja kayak prevailing wind gitu. Jadi dapat dia itu sifatnya kayak kalau kalian tahu itu El Nino ya. Jadi kalau misalnya ada prevailing wind, kalau misalnya kita lihat kasus La Nina, sorry, bukan El Nino. La Nina itu kan anginnya lebih kuat ya daripada El Nino. Kenapa? Soalnya dia ada uh, prevailing wind atau trade wind atau angin kok bahasa Indonesianya apa ya? Trade wind pokoknya itu lah trade wind yang ngebantu uh, ngedorong si La Nina ini. Jadi bisa dibilang juga kalau di pantai aliran angin ambien ini bisa mendisrupsi atau menguatkan si angin laut atau si breeze ini. Jadi ya gitu kalau si aliran angin ambien. Terus juga dari studi yang aku tahu itu si breeze itu atau angin laut bisa itu lumayan sensitif sama um, aliran yang skalanya gede, skalanya besar. Kayak misalnya ya yang kita lihat tadi aliran angin ambien atau prevailing wind gitu. Dan nggak bisa apa bahasa Indonesianya nggak bisa berkembang jika aliran angin ambien ini kuat gitu. Terus juga yang kedua ada inversi temperatur. Ini cenderung membatasi kalau misalnya ada ya, yaitu membatasi tingkat pemanasan yang vertikal ke lapisan dangkal. Jadi kalau misalnya ada inversi temperatur, uh, si breeze ini bakal susah berkembangnya. Dan kadang-kadang dia juga mengurangi kekuatan angin laut. Gitu. Nanti uh, mungkin di akhir aku bakal kirim-kirim apa ya?
eh, apa sih bahasanya? Studi-studi yang aku baca, yang mungkin agak berhubungan sama soal-soal ini, yang dulu aku baca juga. Terus yang ketiga ada garis pantai itu bisa menyebabkan konvergensi atau divergensi angin. Jadi kalau misalnya kalian gimana ya? Aku gambar aja deh. Bentar, aku stop share dulu. Oops, sorry. Mana sih? Stop share. Share whiteboard. Oke, jadi misalnya kalau shoreline itu, ini kalian misalnya ini, kok misalnya kayak gini, sama kayak gini. Ini misalnya pantai yang sebelah kiri. Oh, sorry. Ini misalnya ini pantai yang aku blok ini. Kalau misalnya ada angin kan, yang misalnya kalau garis pantainya kayak begini, dia kan jadi menyebar ya. Jadi anginnya makin lemah. Kalau misalnya bentuk garis pantainya kayak yang sebelah kanan ini, kalau misalnya ada angin, jadi dia kan bergabung ya. Jadi dia tambah kuat gitu angin lautnya. Begitu sih. Ya lanjut lagi. Ini aku stop. Sorry. Mana sih? Kok hilang. Kok PPT kok hilang. Ini dia. Jadi ya begitu ya soal garis pantai. Terus soal topografi. Topografi itu bisa meningkatkan angin laut melalui peningkatan pemanasan dan pendinginan. Jadi ketergantungan dari angin laut atau interdependensi dari angin laut itu di medan atau topografi itu dikendalikan oleh beberapa faktor kayak kemiringan medan, panjang kemiringan medan, dan ketinggian medan. Nanti aku sumbernya aku kasih banget karena yang aku baca itu lumayan bagus buat belajar gitu. Terus oh ya, soal garis pantai tadi itu shoreline curvature atau kelengkungan dari garis pantai bisa uh, memiliki impact atau pengaruh yang besar sama interaksi antara angin ambien sama angin laut. Jadi ini garis pantai ini bisa juga ngaruh interaksi sama angin ambien, interaksi antara angin ambien sama angin laut. Jadi ya bisa dibilang mereka itu kayak berhubungan gitu, satu sama lain. Tuh. Terus juga kalau misalnya slope, aku kasih contoh topografi ya. Kalau misalnya slope-nya itu tinggi, em, kemiringan pantai tersebut bakal bisa menghalangi penetrasi ke darat oleh si angin laut tersebut. Jadi itu contohnya. Ada pertanyaan soal yang ini? Tunggu sebentar. Eh, nggak ada ya? Aman-aman aja ya. Nanti di akhir juga kalau mau nanya ya bebas aja nanya. Oke, lanjut. Nomor 15. Hmm, ini 15-nya tentang warm episode. Dampak warm episode di Samudra Pasifik
pada bulan Juni Agustus terhadap kondisi apa ini? Kondisi global dapat dilihat pada gambar di samping. Bagaimanakah dampak warm episode yang terjadi pada bulan Desember Februari terhadap musim di Indonesia? Jadi, warm episode ini juga bisa dibilang sebagai El Nino. Jadi, kalau adanya warm episode, maka juga ada cold episode. Atau kita panggil juga La Nina ya. Kedua ini itu episode-episode dalam El Nino. Ya, sorry, episode dalam Enso. Jadi, ini kita bisa lihat, aku punya gambar warm episode di Desember Februari. Jadi, jawabannya itu apa ya? Dry and warm ya. Terus juga kalau misalnya gak, gak bisa hafalin uh, peta ini, kan bisa anggap warm episode di Desember sampai Februari itu lebih intens, sama cold episode di Juni Agustus itu lebih intens. Jadi kalau misalnya warm episode di Desember Februari lebih intens, terus sebaliknya kalau cold episode. Yang mungkin sedikit dibingungin sama apa ya, peneliti itu kenapa kalau warm episode itu lebih intens di Desember Februari, padahal kayak kalau seperti kita tahu kalau Desember Februari itu bulan bulan yang dingin itu bulan hujan. Ini masih kayak dia bingungin itu kenapa tuh. Terus oh ya kalau misalnya eh tadi aku mau bilang apa ya? Kalau misalnya oh ya kalau misalnya nggak hafal peta, kalau misalnya juga nggak bisa hafal, kamu hafalin aja yang bagian Indonesia ini. Karena ya kita kan ya di Indonesia pasti ya soal-soalnya kebanyakan ya di Indonesia. Oh ya ini ada yang nanya kayaknya. Tapi eh, bentar. Jadi untuk soal ini jawabannya itu kering dan panasnya. Jadi in a nutshell itu warm episode itu El Nino, cold episode itu La Nina. Mungkin ada yang miskonsepsi kalau mereka itu kayak dua hal yang beda atau mungkin kayak kadang keliru sama hal-hal yang lainnya. Ada pertanyaan soal soalnya ini? Hmm. Maaf Kak, tadi Kak Ya, yang El Nino itu warm episode ya Kak? ya. Oke, Kalau La terus. Nina yang cold. Iya. Oke. Ini lanjut ya. Ya nomor 16. Siklon tropis berkembang di wilayah lautan, wilayah tropis yang memiliki syarat-syarat seperti di bawah ini kecuali A. Temperatur permukaan di atas 26 derajat Celcius. B. Memiliki kedalaman lapisan pencampuran 10 meter. C. Memiliki angin geser yang kecil. D. Memiliki pendinginan yang cepat terhadap pendinginan. Dan E. Berjarak pada jarak dari atau sama dengan 555 km dari ekuator. Jadi aku sebut aja jawabannya. Jawabannya itu B yang bukan syaratnya. Yang A udah jelas dia itu perlu temperatur permukaan di atas zona 6 derajat Celcius karena pembentukan siklon itu ditenaga oleh panas area di laut di bawahnya. Jadi kalau misalnya nggak ada panas ya bentuknya lewat apa gitu ya. Ini kita bahasnya siklon tropis ya bukan siklon subtropis.
Terus eh, mungkin ini apa ya? Yang temperatur permukaan ini yang paling penting dalam pembentukan siklon tropis. Terus yang kedua memiliki kedalaman lapisan pencampuran 10 meter itu nggak ada hubungannya sama pembentukan siklon tropis. Dia bukan syarat, tapi dia itu akibat dari siklon tropis itu sendiri. Jadi ya kebalik harusnya gitu. Jadi siklon tropis ini yang membuat mixing layer ini lebih dari 10 meter gitu. Terus memiliki angin geser yang kecil karena kalau misalnya ada ya nanti pembentukannya diganggu gitu. Ini juga kenapa uh, siklon tropis itu kalau misalnya kalian lihat dari bagian senternya itu, kalian bisa lihat langsung ke atas. Nggak ada angin geser sama sekali, makanya kalian bisa langsung lihat ke atas itu. Kalau misalnya awan kan, biasanya kan karena ada geser, dia itu kan gimana ya jelasnya ya? Awannya kayak semakin di ketinggian gitu kayak miring gitu kan ya. Kalau siklon nggak, dia langsung kayak lurus karena maka dari itu kita bisa lihat uh, dari bawah langsung ke langit. Soalnya nggak ada geser sama sekali gitu. Terus, oh ya, kenapa wind shear juga harus minimum? Soalnya dalam kondisi ini panas dan kelembapan itu disimpan di dalam siklonnya itu dan didilusi dilu dilute apa ya bahasanya dilute pokoknya dilute sama udara sekitarnya gitu. Terus kalau misalnya ada monsoon sama trade wind itu ada dia susah pembentukannya soalnya kan bisa dibilang dia itu jadi pengganggu ya, jadi wind shear gitu, jadi angin gesernya itu. Jadi dia itu kayak disruptif terhadap pembentukan siklon tropis. Terus yang keempat yang ketiga ada mengalami pendinginan yang cepat. Ada pendinginan ini kenapa? Soalnya kita bisa hubungin sama konvergensi karena di dalam siklon tropis itu konvergensi harus harus ada di uh, troposfer di antara permukaan dan ketinggian berapa ya? 7 atau 8 kilometer gitu yang memproduksi sirkulasi siklonik gitu di bagian bawah bagian troposfer gitu. Makanya kayaknya ini yang bikin orang-orang agak bingung. Makanya ini makanya di meteorologi itu yang kita lakuin kebanyakan itu hubungin satu hal dengan satu hal ini. Makanya mungkin agak dibingungin ya yang ini yang mengalami pendinginan yang cepat terhadap kepentingan soalnya ini nggak ada di website apapun gitu. Makanya kita hubungi sama konvergensi. Terus yang terakhir ada berada pada jarak lebih dari 555 km dari ekuator. Ini kita tahu karena ya uh, siklon tropis kan perlu efek Coriolis ya. Kalau di ekuator kan kayak nggak ada ya. Kita tahu rumus Coriolis itu F sama dengan 2V sigma sin sin atau sin ya. Oh ya sin derajat apanya latitude-nya. Kalau misalnya sinnya 0 derajat ya efek Coriolisnya ya 0 ya. Jadi ya di ekuator nggak bisa ada siklon tropis gitu. Oh iya mungkin dari dulu aku pernah lihat kayak uh, syaratnya juga ada yang nulis 500 kilometer dari ekuator. Itu benar juga. Kenapa di sini 555? Soalnya di yang apa ya bahasanya ya? Di apa ya requirement officialnya gitu kayak yang official itu jaraknya harusnya lebih dari 10 derajat latitude dari ekuator. Jadi kan 10 derajat kan
Kalau misalnya jadiin kilometer kan jadi 555 ya, soalnya kan 111 kali 5 jadi kayak, sorry, kok 111 sih? 111 bagi 2 kali 10 gitu. Ini harusnya yang benar kayak 10 eh, derajat. Itu yang kayak apa ya? Ya universal. Terus, oh ya, ini ada pertanyaan. Mungkin ada yang dibingungin karena aku ngomongnya agak cepetan, sorry. Bentar ya. Oke, lanjut kita. Nggak ada kan ya? Aman-aman aja. Ya, lanjut. Ke-17, gelombang tropis merupakan fenomena yang terbentuk akibat interaksi atmosfer laut di bagian utara atau selatan ekuator dan merupakan salah satu sumber pembentukan konveksi dalam bentuk hujan badai. Salah satu sumber pembentukan konveksi dalam bentuk hujan badai. Sorry. Gelombang ini bergerak dari bla 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 ke bla 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 dan konveksi akan terbentuk bla 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 dari garis struknya. Jadi ini ada 5 pilihan. Ini kita bahas. Jadi ini salah satu gambar uh, gelombang tropis atau tropical wave ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu. Biasanya itu tropical wave itu bergerak dari di sorry di uh, lautan Atlantik dari Afrika ke Amerika ya. Jadi kebanyakan hurricane atau tropical cyclone di bagian Amerika itu terbentuk dari tropical wave ini. Uh, Kayak berapa ya? Berapa persen ya? Aku dulu pernah lihat kayak sekitar 60% gitu. 60% Atlantic cyclone atau tropical cyclone itu terbentuk dari tropical wave ini. Jadi ini kalau bisa kita lihat ini ada low pressure di bagian trough-nya, terus di bagian north ke utara ke selatan. Jadi dia itu selalu bergerak dari uh, timur ke barat. Nggak bisa ke arah lain. Jadi ya tropical wave itu emang dia itu cuma dari Afrika ke Amerika, jadi ya ke timur ke barat gitu. Jadi kalau bisa kita lihat itu dari sorry. Jadi jawaban ini antara A sama B ya, timur ke barat. Terus awannya itu di bagian timur dari garis trough-nya. Jadi jawabannya A ya. Karena ini kita bisa lihat di bagian trough-nya itu ada divergence sama di belakang atau di sorry kalau di belakang sih. Di timur bagian trough-nya itu ada convergence yang bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Itu kalau di convergence pasti ada pembentukan awan. Biasanya ada pembentukan awan, soalnya mereka ya sesuai namanya dia tempat pengumpul kayak awan, kelembaban dan semacamnya di daerah convergence itu ya, sesuai namanya ya. Ya, gini kalau misalnya kalau misalnya udah tahu tentang gelombang tropis ya ini harusnya agak gampang sih. Gitu. Ada pertanyaan? Suaraku serak. Oh, ada yang mau ditambah?
Oke, lanjut ya. Jadi nomor 18 ini kayaknya lumayan, kalau misalnya hafal, kalau yang udah tahu ya udah tahu gitu. Jadi 18 itu tentang monsun, distribusi daratan dan lautan dapat mempengaruhi pergerakan massa udara secara global. Salah satunya adalah monsun. Ya, bukan termasuk jenis angin monsun di bawah ini adalah. Jadi kita bahas di sini apa yang membuat sesuatu menjadi monsun. Jadi ya aku jawab aja. Jawabannya itu yang Australia Barat ya. Kenapa di semua daerah ini itu ada monsun, sedangkan di Australia Barat itu nggak ada. Monsun itu uh, komponennya ada satu yang paling penting itu distribusi udara, distribusi laut sama daratan. Makanya kebanyakan di daerah kepulauan itu ada monsun. Dan biasanya monsun itu terletak di uh, sekitar tropis ya. Jadi ya kalau misalnya terlalu utara atau di kutub atau di Eropa itu nggak ada ya, karena mereka kayak tidak ada sumber panas yang mencukupi itu. Tapi walaupun mungkin ada yang bingung ya, kenapa kenapa ada uh, monsun di Afrika bagian barat sama Amerika bagian selatan, padahal distribusi oh, lautan sama daratan itu mereka itu jelek. Mereka itu ada satu komponen lagi yang penting itu sama Amerika bagian utara juga. Mereka mereka bertiga ada komponen yang penting itu namanya topografi. Jadi di ketiga benua ini, sorry, di ketiga musim ini ada satu topografi yang menjadi kayak karakteristik mereka. Jadi itu adalah topografi pegunungan. Ya. Jadi ya di Amerika Selatan itu ada pegunungan di bagian barat, ada juga pegunungan di bagian Brazil. Dan jadi kayak barrier atau penghalang ya bagi moisture atau kelembaban sama panas gitu. Terus di North America juga ada di bagian baratnya ada pegunungan. Di West Africa juga ada pegunungan di sebelah sini sama sini. Jadi ya mereka itu jadi komponen monsun itu sebenarnya ada dua, topografi sama distribusi lautan sama daratan gitu. Dan kalau kita lihat, kalau kamu tahu itu Australia di bagian barat, dia itu topografinya agak ya begitu begitu aja ya. Dia nggak terlalu variabilitasnya nggak terlalu bagus. Jadi dia kayak kebanyakan darat aja gitu. Ketinggiannya sama. Jadi kayak nggak ada pembatas kelembapan, nggak ada apa-apa yang buat dia punya monsun gitu. Jadi jawabannya untuk yang ini Australia Barat ya. Ada pertanyaan? Nah ya aku lanjut ya. Ntar aku jadi serak. Ini mungkin nomor 19 agak ngejebak ya. Aku sebutin aja. Sehari sebelum Super Typhoon Haiyan melanda Filipina pada tanggal 8 November 2013, seorang pengamat meteorologi amatir mencatat kecepatan angin badai di Laut Sulawesi bentar, mencapai 60 knots. Berapakah kecepatan angin tersebut jika dinyatakan dalam mil laut per jam? Jadi di sini bikin orang-orang bingung ini itu mil laut per jamnya ya. Jadi mil itu ada dua.
Ada nautical mile atau mil laut sama statute mile atau mil darat. Nautical mile itu atau yang di sini mil laut itu sama aja kayak knots. Jadi mereka itu dua-duanya itu adalah 1 menit busur ya atau 1 derajat bagi 60 gitu. Jadi ya jawabannya ya sama aja kayak 60 knots itu 60 juga. Ini jawabannya D ya. Jadi jawabannya ini 60 mil laut per jam. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu kenapa statute mile dipakai soalnya kayak kayak buat apa gitu. Aku agak bingung sih kenapa statute mile dipakai. Mungkin karena sejarah atau apa ya. Setahu saya dia itu dibuat pada zaman Romania gitu, statute mile. Tapi kebanyakan yang dipakai sih ya nautical mile ya. Soalnya kan dia itu untuk navigasi darat dan laut di Amerika itu pakai nautical miles semua. Ada pertanyaan soal ini? Ini kayaknya lumayan lumayan straightforward sih. Lumayan selaras, lumayan apa ya bahasanya? Gitu deh. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditambah? Hmm. Nah ya aku lanjut aja kalau nggak ada. Jadi ini nomor terakhir esainya yang mungkin agak memusingkan. Jadi pilihlah jawaban yang tidak sesuai dengan karakter siklon tropis. Jadi ada A, angin terkuatnya merupakan angin permukaan. Terus B memiliki bentuk yang simetrik, yang C presisi dan front, dan D memiliki ukuran skala meso, dan E memiliki durasi skala sinoptik. Jadi kita bahas dulu dari yang A, angin terkuatnya merupakan yang bukan. Ini benar ya, maksudnya benar. Maksudnya ini bukan jawabannya, soalnya dia benar. Karena bisa kita lihat di bagian paling kanan, ini adalah cross section dari siklon tropis. Dan kita bisa lihat itu yang bagian paling merah itu bagian yang kecepatan anginnya paling tinggi gitu. Kita bisa lihat kalau uh, kita tahu kan kalau misalnya angin yang tercepat di bagian siklon itu kan di bagian ringnya ya. Ini bisa kita lihat juga di bagian ringnya cepat banget, tapi di bagian tengah, di bagian core-nya itu uh, hampir nggak ada angin sama sekali kan ya. Dan kita juga lihat kalau kecepatan angin yang paling tinggi itu di bagian paling bawahnya, bukan di bagian atas atau tengah atau kanan kiri atas bawah, bukan bawah ya, pokoknya di bawahnya ya, bagian paling bawah. Jadi yang A ini salah, maksudnya ya, yang ini sesuai. Jadi jawaban ini. Terus yang B memiliki bentuk yang asimetrik. Jadi sebenarnya ini yang bikin saya sedikit agak bingung soalnya kalau di sumber-sumber Indonesia kayak BMKG sama sumber Indonesia yang lainnya, kebanyakan itu nyebut kalau siklon tropis itu sifatnya simetrik. Jadi, tapi di studi barat itu kebanyakan siklon tropis asosiasinya sama asimetrik. Jadi kayak uh, agak membingungkan guys. Tapi kayaknya Indonesia itu kebanyakan nyebut simetris, siklonnya itu atau simetris, karena kebanyakan di Indonesia itu kebanyakan siklon tropis di sekitar Indonesia itu siklon tropis anular. Kalau kalian nggak tahu, siklon tropis anular itu siklon tropis yang bentuknya itu benar-benar kayak bulat, kayak benar-benar simetris gitu. Jadi ya karena kita di Indonesia ya, karena ini OSN-nya yang buat orang Indonesia, saya bakal anggap yang B ini benar ya, karena ini tidak sesuai sama karakter siklon tropis. Terus yang C berasosiasi sama front. Kita bisa lihat di bagian paling kiri, kalau siklon tropis atau hurricane ini
ini nggak ada asosiasinya sama front sama sekali. Yang ada asosiasinya sama front itu siklon subtropis atau mid latitude cyclone gitu. Jadi ya jawabannya ini benar ya, atau karena nggak sesuai sama karakter siklon tropis. Harusnya ini berasosiasi sama konveksi atau proses-proses eh, pembentukan awan yang lainnya. Terus yang D sama E ini dua-duanya salah karena sesuai sama karakter siklon tropis. Sebenarnya siklon tropis itu kalau di buku-buku atau ini aku ambil dari Meteorology Today itu, dia itu kayak di tengah-tengah antara sinoptik sama mesoscale. Tapi dulu itu seingatku sama Pak Zadrak, dia itu masukinnya, Pak Zadrak masukinnya itu ke bagian mesoscale. Tapi eh, dia durasinya juga bagian, durasinya bagian sinoptik. Jadi ini, yang ini dua ini salah ya, karena ukurannya benar skala meso, terus durasinya skala sinoptik. Jadi yang untuk ini, untuk saya jawabannya B dan C. Dan eh, perlu dilihat lagi Excelnya. Eh, Perlu kalian perhatiin kalau yang B itu di belahan dunia yang lain itu pendapatnya beda-beda. Ya, begitu. Ada pertanyaan tentang pertanyaan ini? Atau ada yang tambah? Oh, kayaknya ada yang chat. Ini ada pertanyaan, jadi definisi yang simetris itu menurut BMKG itu benar ya, Kak? Enggak, maksudnya yang BMKG itu mereka nyebutin kalau siklon tropis itu simetris. Jadi kayak kalau misalnya kita jawab sesuai orang Indonesia, yang B itu benar karena tidak sesuai ini. Ini ya, pilihlah jawaban yang tidak sesuai ya. Jadi kayak harusnya kalau sesuai Indonesia, kayak orang Indonesia itu harusnya simetris. Tapi bukan kayak, ini ada pertanyaan lagi, tapi bukan kayak pasti ada deformasi dari Coriolisnya, walaupun kecil kakak. Tapi kalau makin utara makin kuat karena bigger Coriolis force. Maka dari itu di belahan dunia itu pendapatnya beda-beda. Ini aku jawab ya pertanyaan dari di kolom chat. Makanya tadi aku bilang kalau di barat itu kebanyakan, atau di bagian Amerika yang aku pelajarin, itu kebanyakan mereka nyebut kalau siklon itu asimetris. Soalnya di siklon-siklon yang mereka alamin atau siklon tropis-tropis yang mereka alamin itu kebanyakan di bagian yang agak lebih utara dari siklon-siklon yang ada di Indonesia. Makanya uh, karena di itu lebih utara, jadi dia lebih ada deformasinya gitu. Makanya dia nggak simetris. Kalau di uh, sono itu nyebutinnya um, asimetris kalau misalnya uh, tengahnya itu hangat, tapi tapi simetris kalau tengahnya dingin gitu. Tapi kalau kan kita orang Indonesia, jadi kita anggap aja bentuknya simetris gitu. Makanya aku tadi bilang kalau bilang kalau uh, bilang apa ya? Makanya aku bilang tadi ada dua pendapat di dunia. Aku sendiri juga uh,
Agak bingung, tapi karena BMKG bilang simetris, kita bilang simetris aja. Ya, Pak Zadak juga bilang uh, disturbas di di Indonesia itu, disturbance cyclone di Indonesia itu dikit. Jadi kayak bentuknya kebanyakan rapi-rapi semua. Jadi ya, tanya BMKG, jangan tanya saya. Ya, so kalau di ini ada pertanyaan lagi, kalau di Indo deformasinya memang sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Bisa dibilang begitu sih. Jadi kayak em, di Indonesia anggapnya simetris saja. Karena kita ya di OSN Indonesia, bukan bukan apa ya, bukan OSN Amerika or something. Ya, kalau lanjut ya, sama-sama. Aduh, mengeluarkan gua serak. Kita lanjut ke soal esai. Ini itu mungkin kita baca dulu aja. Perhatikan diagram Super Typhoon Haiyan pada gambar di bawah ini. Tekanan udara pada paras rata muka laut di mata badai adalah 895 HPA dan ketinggian muka air laut yang naik di mata badai adalah 10 meter. Hitunglah tekanan hidrostatik tepat di permukaan laut dalam mata badai. Jika diketahui, gravitasi 10 meter per detik kuadrat dan rho 1,2 kilogram per meter. Jadi ini hmm, kita pakai rumus tekanan hidrostatik yang sama dengan rho GH. Ya. Ntar ya aku ubah dulu ke tabletku. Hmm, share screen. Jadi ini ya. Jadi nah soalnya tadi. Oh, kelihatan. Kelihatan kan ya whiteboardku. Oke, jadi ini kita gambar aja informasi yang kita tahu. Rata muka laut atau mean sea level di mata badai adalah 865 HPA. Jadi kita bisa gambar eh, warna apa ya? Bisa gambar nih, ini MSL. Ups. Hmm, Ini tadi 900, 895 HPA. Wow, hektopascal. Ya, sebentar ya. Jadi kita tahu kalau ada eh, ketinggian muka air laut yang naik di mata badai. Misalnya ini air laut yang naik ya. Misalnya 10 meter. Terus hitungan tekanan tepat di permukaan laut dalam mata badai. Jadi yang ditanya itu tekanan di sini dengan sama dengan 9,8 meter per second sama Rho 0,2 kilogram per meter kubik. Jadi ini hitung aja. Kita hitung aja tekanan untuk eh, tekanan hidrostatik untuk ketinggian ini. Jadi perbedaan tekanan dan Rho kali G kali H. Jadi kita hitung aja 1,2 kali 9,8 kali 10. Jadi berapa itu? 1,2 kali 9,8 kali 10. Jadi ini
117,6 Pascal. Karena kita perlunya hektopascal, jadi kita ubah aja. Kita bagi 100. Kita bagi 100, jadi 1,176 Pascal. Jadi ini perbedaan antara tekanan antara yang atas sama bawah ini itu 1,176 Pascal. Maka dari itu kalau kita tahu uh, aturan tekanan hidrostatik, yang paling bawah itu kan, yang sini kan pasti tekanannya lebih tinggi dari yang atas ya. Jadi kita kurangin aja. 95 dikurangin 1,176 HPA. Jadi hmm, jadi 893,824 HPA. Nah, itu aja. Lumayan gampang kan kalau tahu hukum hidrostatis. Mungkin yang bikin bingung ini tuh apa ya bahasanya? Perkata-kataannya dalam soalnya ya yang bikin bingung. Mungkin ada yang bingungin atau ada yang mau ditanya terkait soal ini. Ini lumayan simpel kok. Mungkin kayaknya soal PSNSI yang di tahun-tahun kayak 2019 ke bawah itu mungkin agak kalau misalnya tahu hukum yang simpel-simpel kayak hukum Pascal, hukum itu kayaknya tahu sih. Aku anggap nggak ada yang nanya ya. Jadi aku lanjut aja ke soal yang sebelumnya. Soal yang berikutnya, sorry. Jadi, nah, ntar aku foto aja untuk jaga-jaga. Terus ini aku stop share dulu ya. Stop share. Share lagi yang lain. Mana? Nah, tadi. Nah, ini. Nah, nomor. Jadi ini kayaknya soalnya pernah muncul di SN atau SP tahun sebelumnya ya. Tapi aku agak lupa soal apa. Jadi ini aku sebutin aja. Super Typhoon Haiyan bergerak dari Lautan Pasifik menuju Filipina dalam arah barat laut dengan kecepatan 45 km per jam. Pada tanggal 7 November 2013 jam 12 UTC, Haiyan mencapai intensitas maksimum dengan kecepatan angin mencapai 315 km per jam. Sesuai dengan struktur dan gerak siklon, maka ada bagian dari siklon yang kecepatan anginnya bertambah dan ada bagian yang kecepatan anginnya berkurang. Lengkapilah gambar berikut dengan membuat garis yang menyatakan setiap titik pada garis tersebut memiliki kecepatan maksimum. Beri notasi A dan garis dengan kecepatan minimum beri notasi B. Setelah hitunglah kecepatan angin maksimum pada masing-masing garis tersebut pada jam 12 UTC. Ini aku stop share dulu. Aku share lagi. Oops, sorry. Oke. Jadi ini kita gambar aja. Kita tahu kalau Super Typhoon Haiyan bergerak dari Lautan Pasifik menuju Filipina. Jadi ini di belahan bumi utara ya. Berarti ini kita gambar aja. Ups. Ini anggap aja siklonnya ya. Bergerak dari Lautan Pasifik menuju Filipina dengan arah barat laut. Jadi ini arahnya ke sini dengan kecepatan 45 km per jam. Ini 45 meter per jam. Jadi ini kita lihat. Jadi kita tahu kan kalau misalnya
Kalau siklon itu atau super typhoon di sini bergeraknya dari arah, sorry, bergerak ke arah berlawanan arah jarum jam. Jadi ini kita putar aja. Oops, sorry. Ini aku berarti ada 4 titik ya. Berarti ada titik A, C. Karena titik hmm, untuk jawab soal ini kita bisa anggap kayak sorry, aku sebutin dulu kecepatan maksimumnya. Ini tuh prinsipnya lumayan simpel ya, kayak kurang tambah aja gitu. Kalau misalnya eh gimana ya ngejelasinnya ya? Hmm, ini kita anggap yang ini kita anggap C di lokasi C ini. Jadi em, bisa dianggap anginnya itu kayak keluar gitu. Jadi kayak anginnya ke ekstrak sama ini. Karena kita tahu kecepatan maksimumnya itu 315. Jadi kita lihat aja arah perputarannya. Di sini kan kita lihat putarnya lewat sini 1, 2, 3. Jadi kita tahu kalau ini itu yang titik ini yang memiliki kecepatan maksimum. Kenapa? Soalnya dia itu kecepatannya meningkat terus karena eh, ditambah oleh kecepatan typhoon itu sendiri yang ini. Jadi ini karena ini maksimum, ini di titik A ini kita bisa anggap kecepatan anginnya itu 315 km per jam. Karena bagian X ini yang di bawah ini itu sebelum uh, titik A, kita anggap titik D. Kita kurangi dengan uh, kecepatan typhoon itu sendiri. Jadi 315 kurang 45, jadi 270 km per jam. Tuh. Jadi lalu yang ini jadi 270 dikurangi 45. Jadi 225 km per jam. Untuk bagian ini, bagian C ini, itu kecepatannya eh, pasti sama dengan kecepatan di titik D ini. Dari itu kita bisa tulis kecepatan titik C ini 270 km per jam. Jadi ini kecepatan-kecepatan di titik-titik typhoon Haiyan ini, kita bisa lihat kalau kecepatan paling rendah itu atau kecepatan minimum di titik ini. Kita bisa kasih notasi B. Jadi seperti itu deh. Mungkin kalau misalnya dijelasin secara prinsip fisika agak membingungkan ya. Soalnya ini tuh kayak ilmunya saya juga kurang tahu dari siapa gitu. Saya cuma tahu ini tuh kayak gini. Tapi sampai sekarang uh, saya sendiri nggak tahu ini tuh sumbernya dari mana. Mungkin ada yang dibingungin soal proses penambahan penggunanya.
Yang bagian ini, yang bagian C, kenapa ini berkurang? Padahal kayak eh, dari A ke C itu kelihatannya bertambah kecepatannya. Ini berkurang karena kita tahu kalau em, anginnya, sorry, typhoonnya itu bergerak dari, eh, sorry, bergerak ke arah barat laut. Jadi anggap aja anginnya itu kayak ditransfer ke barat laut itu. Jadi kayak berkurang. Emang agak sedikit mungkin membingungkan. Ini tuh ini ada namanya itu eh, sorry. Ini namanya Hurricane Wind Velocity. Kalau mau baca-baca lebih lanjut tentang itu, kalian bisa searching yang ini yang aku tulis. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh iya, ini bisa dianggap vektor juga sih. Bagus, bagus. Kak, sorry masih bingung apakah letak titik A pasti di daerah tenggara tersebut. Eh, ini aku taruh, ini bukan tenggara ya. Nah, ini timur laut. Ini aku taruh di sini karena perputarannya itu se di berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya ini itu antisiklon, itu kan arah perputarannya itu kan uh, searah dari jarum jam ya. Jadi kalau misalnya antisiklon, yang tercepatnya di sebelah yang di sebelah sini. Eh, di sebelah sini. Hmm, keinget, ini ada pertanyaan lagi, keinget crosswind rule sedikit atau perhubungan. Kayaknya ini eh, nggak terlalu ada hubungannya sama crosswind rule itu. Crosswind rule itu aku kemarin belajar di semester pertama kebanyakan untuk aviasi ya. Dia aku kurang tahu. Mungkin kalian bisa cari sendiri-sendiri tentang crosswind. Tapi itu kebanyakan dipakai di aviasi. Ini ada pertanyaan lagi, itu buat antisiklon kalau dari arah barat laut tadi, Kak. Iya, kalau misalnya tetap arah barat laut, terus dia jadi antisiklon, jadi titik kecepatannya di bagian barat daya ini.
Ini ada pertanyaan lagi. Oke Kak, berarti tegak lurus ya daerah kecepatan yang tinggi lambat sama arah siklonya. Ya bisa dibilang begitu. Jadi yang bisa dibilang eh, kecepatan paling cepatnya sama yang paling lambatnya itu sejajar sama arah siklonnya. Jadi kan ini arah siklonnya ke barat daya ya, ke barat daya. Ini ke barat daya. Terus ini yang bagian A sama B-nya itu, ini dia tuh sejajar sama siklonnya. Walaupun yang B itu beda arah, tapi mereka sejajar. Tapi yang ini yang tegak lurus yang kecepatannya sama, yang bagian aku tulis C ini, C sama D ini ya, selalu sama ya kecepatannya. Ada pertanyaan lagi? Aku tunggu ya semenit. Tenggorokanku agak serak. Oke, aku anggap udah nggak ada jawaban lagi ya, udah jelas. Jadi mungkin ini akhir dari sesi kita. Mungkin aku mau ngasih sedikit uh, tips and trick soal meteorologi yang aku janjiin tadi. Mungkin dari meteorologi yang paling penting itu menurutku yang basicnya sih. Karena meteorologi itu kebanyakan interpretasi cuaca sama perilaku atmosfer gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu atau lupa atau apa sama basicnya itu bakal susah. Terus juga uh, kalau misalnya belajar meteorologi itu, dia itu hubungannya banyak sama oceanografi. Soalnya dua-duanya itu antara atmosfer sama laut itu kan dua-duanya udara sama air ya. Jadi dua-duanya fluida. Jadi mereka itu dua-duanya sifatnya sama. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada fenomena meteorologi yang kalian nggak tahu, coba kalian lihat sesuatu yang mirip di di oceano. Makanya biasanya kayak gitu. Ini ada pertanyaan satu lagi. How to remember all the scales and climate classification? Ya, aku sendiri nggak hafal dulu climate classification. Aku dulu cuma hafal yang mana ya? Dulu cuma hafal yang the vegetation one sama yang satu lagi aku lupa namanya. Tapi dulu aku nggak jago banget hafal-hafalin itu. Kalau kalian mau hafalin, itu coba hafalin yang penting-pentingnya aja.
Kayak aku dulu tuh hafalin diagram apa ya? Bentar. Aku tiba-tiba lupa namanya. Eh, oh ya, aku hafalin Beaufort scale atau skala Beaufort. Itu aku dulu cuma hafalin lima lima komponen aja. Sampai aku dulu hafalin sampai Breeze sama Gale. Aku nggak hafalin uh, yang badai. Aku nggak hafalin. Tapi jangan ikutin ya. Kalau bisa ya kalian ya hafalin sama pahamin semuanya. Karena hafalin kayak gitu tuh emang susah. Jadi aku dulu lebih pentingin pahamin teori. Ada yang lain? Kayaknya udah itu aja nih. Ah, gimana ya? Kak, kamu tadi terus gimana Kak? Oke, kalau udah mungkin boleh di stop share screen-nya dulu Ya, kan. ada gini. Nah, Oke, sip. Makasih banyak ya Evan udah mau jadi nah, tutor di makasih les juga Kak. banget pengajarnya. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir nih sampai malam. Semangat buat OSN-nya, semoga sukses ya. Nah, mungkin Eh, ke sekarang bakalan ada foto buat kenang-kenangan juga nih kalian foto sama Kak Evan walaupun online kan. Siapa tahu ntar ingat wajahnya dan bisa ketemu gitu di lain waktu. Nah, Amin. yang on cam mungkin bisa ini ya, apa kasih reaction gitu biar kelihatan. Nah, ye. Ayo guys, kalau bisa on cam ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa pakai reaction Apa? aja. Oke, halo Ayu. Biar aku stop dulu ya.